years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hand. Lihat pernyataan Pak Prabowo sebelum kampanye dan sudah jadi presiden, tetap ya dia akan memberantas korupsi ya. Nah, ketika dia menjadi presiden ya, dia menjanjikan juga akan menyikat habis judi online. Ternyata kan kita lihat semua dihajarkan, semua diselesaikan, tidak ada yang memang tidak terselesaikan, tinggal memang semua terus dikejar ya, sampai kantor Komdigi ya itu juga digeledah ya, dan siapapun juga anak buahnya Budi Ari itu juga diusut, dipegang dan diperiksa ya, dan beberapa orang juga sudah ditahan karena ini kan judi online ini merusak sampai ke bawah ya, anak-anak sekolah, para pekerja, para buruh, sampai juga di tingkat atas ya, sampai juga memang kita lihat sendiri judi online ini siapa yang mengelola kan udah kelihatan, kita nggak usah munafik ya, media pun tahu siapa. Nah ini kan semua memberhentikan diri melakukan kegiatan judi online yang katanya uangnya untuk operasi Satgas lah apa segala macam, dan ternyata juga TNI dan Polri sekarang udah membentuk ya Satgas anti judi online, anti korupsi dan segala macam, yang memang bagi oknum ataupun bagi anggota TNI, anggota Polri yang terdapat main atau ikut judi online pasti ditindak tegas, paling buruk pasti dipecat. Oke. Ya saya pikir karena memang anak sekolah sendiri pun terpapar, 440.000 anak sekolah terpapar judi online. Seperti apa kan? Artinya kan memang di daerah ada seperti kegiatan-kegiatan yang memang merusak anak-anak itu sendiri. Ya mungkin aparat desanya terlibat, aparat di kelurahan, kecamatan, di wali kota, di kabupaten, semua terlibat sampai di tingkat atas, dan tidak ada yang tidak terlibat. Inilah sekarang yang memang Prabowo sebagai presiden sudah memperingatkan, jangan coba-coba berjudi online, karena ini sama juga rusaknya seperti narkoba, sama juga rusaknya dengan korupsi, karena ini merusak ekonomi rakyat. Nah itulah artinya, seperti itulah kenakalannya dari pejabat-pejabat di Komdigi ya, yang mengamankan situs-situs supaya memang dia dapat bulanan ya, yang katanya 1 bulan dia bisa dapat 8,5 miliar. Nah berapa banyak dan siapa yang menikmati itu? Ya kan yang tahu kan mantan menterinya Pak Budi Ari. Nah Pak Budi Ari juga ramai katanya mau diperiksa ya, saya nggak tahu lah, walam lah ya. Artinya mereka sendiri nanti yang bisa menyelesaikannya seperti apa. Tapi yang jelas peringatan Pak Prabowo ini sebagai presiden tidak main-main ya. Jadi semua dalam rangka ya supaya memang ekonomi rakyat itu tidak terganggu dengan judi online. Pemberantasan korupsi pun seperti itu. Nah, kayak tadi kita lihat kan untuk undang-undang perampasan aset koruptor mau didorong ke balik kan ada pro dan kontra. Bahkan ketua DPR pun nggak setuju kan. Nah inilah yang memang bahwa korupsi itu masih menjadi momok ya, masih menjadi bancaan, masih menjadi impian dari mereka-mereka yang nakal. Maka tadi saya bilang judi online, korupsi, narkoba itu 3 hal yang harus benar-benar diberantas, kalau perlu orangnya dihukum mati. Saya sebagai praktisi hukum melihat ini sudah parah ya, sudah pada titik nadir. Nah inilah yang memang berangsur-angsur itu diselesaikan ya, dan ini juga mengembalikan kepercayaan masyarakat, kepercayaan rakyat kepada pemerintah, dan membangkitkan ekonomi rakyat. Nah, kan kita lihat nanti seperti apa ya, banyak yang terseret kasus korupsi ya, udah mulai dibuka kan. Sekarang kan kembali lagi kepada Jaksa Agung ya, kepada kepolisian.
Kalau KPK udahlah, kita lihat KPK udah nggak kepake juga. Nggak tahu ntar, karena KPK lagi disusun nih, lagi di profit and test untuk mereka yang menjadi komisioner. Nah ini kita nggak lihat KPK ke depan apakah bisa memang seperti KPK masa lalu yang begitu hebat menangkapi para koruptor. Tapi tidak hanya itu, hukumannya itu terlalu ringan ya. Dan ternyata di dalam KPK sendiri pun juga banyak yang nakal ya, pada menulis pada apa segala macam. Nah saya pikir kita lihat KPK yang akan datang, mudah-mudahan dengan perampasan aset para koruptor dan juga para koruptor dihukum seberat-beratnya ya, nah, kita mungkin agak lega, agak percaya lah. Ya. Inilah yang kita harapkan, kepemimpinan Pak Prabowo ini benar-benar bersih-bersih untuk pemerintahan ini benar-benar kuat. Ya. Rakyat ini makmur, bangkitnya rakyat untuk menyongsong ke depan menghadapi Indonesia Emas 2045. Rakyat sebagai praktisi hukum berharap memang yang pertama adalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum sudah bisa ditegakkan, maka insya Allah ya berangsur-angsur ekonomi kita akan membaik dan uang rakyat itu tidak digerogoti oleh para koruptor dan digolkan aset perampasan para koruptor itu menjadi undang-undang supaya memang para koruptor dimiskinkan dan dihukum, kalau bisa dihukum tembak mati sekali kayak di Cina sana. Tapi kita mesti merubah undang-undangnya, kita mesti KUHP-nya itu kita benahin lagi.